Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, alhamdulillah, gitu ya. Baik, ibu akan sapa kalian. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, alhamdulillah. Jempol sekali. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita akan berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan ilmu yang barokah untuk kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dalam keseharian kalian. Anak-anak, supaya kalian semua lebih semangat, yuk kita semua ikuti tepuk PPK yang akan ibu ajarkan. Oh iya, apa sih tepuk PPK? PPK singkatan dari penanaman pendidikan karakter. Nah, dalam tepuk PPK ini, kalian akan dikenalkan dengan karakter-karakter yang harus kalian lakukan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Kalau ibu sapa kalian dengan selamat pagi, silahkan kalian jawab dengan pagi, pagi, pagi. Luar biasa, alhamdulillah. Ikuti ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, alhamdulillah. Anak-anak, tahu tidak pepatah, tak kenal maka tak sayang? Nah, ibu akan memperkenalkan dulu identitas ibu, ya. Nama ibu adalah Ati Sulfadiah, kalian bisa memanggil Bu Ati. Ibu berdinas di SD Negeri 1 Gondang Legi Kulon. Sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, supaya kalian lebih semangat, ikuti ibu melakukan tepuk PPK. Apa itu PPK? PPK singkatan dari penanaman pendidikan karakter. Dalam tepuk ini, kalian akan dikenalkan dengan karakter-karakter yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, bisa ya menirukan? Nah, anak-anak, hari ini kalian akan mempelajari tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian membaca teks berjudul Tupai dan Ikan Gabus, kalian akan bisa menilai cerita dengan terperinci dan kalian juga akan bisa menentukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Kalian juga akan menonton video tentang hutan dan kalian akan bisa menemukan pekerjaan-pekerjaan terkait sumber daya alam dan kalian bisa mengkomunikasikannya. Tujuan pembelajaran selanjutnya, kalian nanti akan memprediksi kondisi hutan di Indonesia dan menemukan solusinya. Nah, kegiatan kita meliputi persiapan, kegiatan, dan evaluasi. Dalam persiapan, kalian harus menyiapkan 1, buku tema 4, yang kedua, alat tulis, yang ketiga, alat mewarna, dan yang keempat, peta Pulau Kalimantan seperti yang telah ditugaskan pada pertemuan selanjutnya. Lanjut. Nah, anak-anak, coba perhatikan peta Indonesia yang ada di gambar. Tahukah kalian mengapa peta Indonesia berwarna hijau? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Karena Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita masuk ke kegiatan 1. Perhatikan tampilan pada layar. Nah, apa yang kalian lihat?
Di situ ada sebuah hutan yang ditarik garis panah ke 3 topik bahasan. Artinya, hari ini kalian akan mempelajari 3 topik bahasan. Apa saja itu? Yang pertama, kisah tupai dan ikan gabus. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga adalah hutan di Indonesia. Anak-anak, ayo coba kita berpikir kritis. Kalian lihat, ya. Nah, di layar ada sebuah gambar tupai dan ikan gabus. Ibu minta sekarang kalian siapkan buku dan alat tulis. Lakukan prediksi. Kira-kira gambar itu menceritakan tentang apa ya? Boleh salah kok, tidak harus benar. Karena kemampuan berpikir kita berasal dari kesalahan. Ya, silahkan prediksi gambar tupai dan ikan gabus, lalu tulis di buku kalian. Kegiatan kedua, anak-anak silahkan membuka buku tema di halaman 95. Di situ kalian akan menemukan cerita dengan judul Tupai dan Ikan Gabus. Anak-anak silahkan membaca cerita tersebut dalam hati. Jangan hanya dibaca 1 kali ya. Kita bisa memahami bacaan jika kita membaca bacaan tersebut lebih dari 1 kali. Silahkan membaca. Nah, sebelum menuju tugas selanjutnya, perhatikan bagan di samping. Bagan ini berisikan tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerita. Unsur intrinsik terbagi menjadi tema, yang berarti inti sebuah cerita, penokohan yaitu tokoh atau karakter yang terdapat dalam cerita. Penokohan sendiri terbagi menjadi 2, tokoh dan penokohan. Tokoh terdiri dari tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Sedangkan penokohan adalah watak atau sifat tokoh dalam cerita. Latar. Latar adalah tempat, waktu, ataupun suasana terjadinya peristiwa yang dialami dalam cerita. Latar terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ada juga alur atau plot. Alur atau plot disebut juga jalan cerita, yang terdiri dari alur maju dan alur mundur. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita, yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Bagaimana? Sudah paham tentang unsur intrinsik cerita? Yuk kita lanjut ke tugas selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak pasti sudah mengenal mind mapping. Ya, kita akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam cerita menggunakan mind mapping. Nah, baca kembali bacaan yang tadi tentang tupai dan ikan gabus, lalu temukanlah unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut dan tuliskan dalam mind mapping. Tulis yang rapi ya di buku kalian. Nah, anak-anak, setiap kita membaca, kita harus menemukan kesimpulan dari bacaan itu. Apa saja kesimpulan yang ingin kita temukan? Yaitu 1, tuliskan pendapatmu tentang cerita yang telah kamu baca. Dan hal baik apa yang bisa kamu contoh dari cerita tersebut? Tulis yang rapi ya. Kita masuk ke kegiatan 2. Nah, kalian simak video yang akan tampil di layar. Video ini bercerita tentang hutan Indonesia. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa.
Keanekaragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Anak-anak, di akhir dari video, kalian dengar sebuah kalimat tentang apa tadi ya? Coba diingat-ingat. Ya, betul sekali. Terdapat kalimat Zamrud Khatulistiwa. Mengapa Indonesia disebut dengan Zamrud Khatulistiwa? Nah, Indonesia disebut Zamrud Khatulistiwa karena hutannya yang sangat luas. Dari hutan itu, ternyata banyak yang memanfaatkannya. Hasil-hasil hutan bisa digunakan sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat. Nah, anak-anak, setelah kalian saksikan tayangan tadi, coba perkirakan pekerjaan apa saja sih yang bisa memanfaatkan hasil hutan? Betul sekali. Ada pengrajin kayu, ada pengrajin kertas atau industri kertas, ada juga industri ban. Itu sajakah pekerjaannya? Oh, ternyata tidak. Jika kalian perhatikan dari gambar ini, terdapat proses-proses dari pohon hingga seorang pengrajin kayu bisa menghasilkan sebuah benda. Apa artinya? Dalam proses tersebut terdapat pekerjaan-pekerjaan yang mendukung seorang pengrajin kayu menghasilkan sebuah barang. Tugas kalian selanjutnya, temukan pekerjaan apa saja yang bisa berhubungan dengan pekerjaan seorang pengrajin kayu berdasarkan bagan yang telah ditayangkan. Kemudian, tulislah di buku tugas kalian untuk dilaporkan ke guru kalian masing-masing. Kegiatan 3. Anak-anak,
Perhatikan gambar di layar. Gambar di layar menunjukkan peta dunia. Seperti yang sudah Bu Atik katakan tadi, bahwa Indonesia itu diselimuti dengan warna hijau. Kalian saksikan negara kecil yang ada di layar dari dunia. Tampak kan? Yang dilingkari itu adalah negara Indonesia. Apa warnanya? Betul sekali, hijau. Nah, ini berarti seperti yang sudah dikatakan tadi, Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Dan di manakah salah satu hutan terluas di Indonesia? Apa? Ada yang menjawab Papua? Betul. Sumatera juga betul. Kalimantan tepat sekali. Kali ini kita akan membahas hutan di Kalimantan yang juga merupakan salah satu hutan terluas di Indonesia. Ya, karena hutan di Indonesia sangat luas, sehingga dijuluki apa tadi anak-anak? Zamrud Khatulistiwa. Betul sekali. Tapi ternyata setiap tahun hutan di Indonesia semakin berkurang. Bagaimana ya? Anak-anak, perhatikan gambar tentang perubahan kondisi hutan di Kalimantan. Di situ terdapat Pulau Kalimantan mulai dari tahun 1950 hingga 2020. Bisakah kalian mengamati perbedaannya? Ya, tepat sekali. Ketika di tahun 1950, peta Kalimantan masih tertutupi dengan warna hijau. Ini artinya hutan di Kalimantan masih terjaga. Semakin tahun, ternyata warna hijaunya semakin berkurang. Dan sekarang di tahun 2020, kalian bisa saksikan, ternyata semakin sedikit warna hijau. Ini artinya kondisi hutan di Kalimantan semakin mengkhawatirkan. Sedih sekali rasanya ya, menyaksikan hutan kita semakin hari semakin berkurang. Tugas kalian analisis ya, perubahan kondisi hutan di Kalimantan pada mind mapping sesuai di buku siswa. Kalian jelaskan pendapat kalian tentang kondisi hutan di Kalimantan setiap tahun, bagaimana perubahannya. Itu tugas yang pertama di kegiatan 3. Tugas yang kedua, setelah kalian menyaksikan kondisi hutan di Kalimantan yang semakin mengkhawatirkan, bisakah kalian membayangkan 10 tahun lagi bagaimana kondisi hutan di Kalimantan? Apakah semakin hijau ataukah semakin putih? Coba prediksi dan tuliskan prediksi kalian dengan mewarnai peta Kalimantan yang telah kalian siapkan menggunakan pensil warna hijau. Kalian prediksi kira-kira luas hutan di Kalimantan tinggal seberapa nanti di tahun 2030. Setelah kalian tahu bagaimana kondisi hutan di Kalimantan, kalian harus tahu juga bagaimana solusi supaya kelak kalian masih bisa menikmati hutan di Indonesia. Penyebab kerusakan hutan bisa dikarenakan 1. Kebakaran, 2. Pembalakan liar. Kerusakan hutan bisa diselesaikan dengan cara reboisasi atau penanaman hutan kembali. Sedangkan pembalakan liar ini adalah hal yang harus kita perangi. Maka pemerintah harus membuat hukum yang tegas bagi mereka yang bisa atau tega melakukan perusakan hutan. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Bisakah kalian simpulkan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, yang pertama, kalian telah membaca cerita. Cerita apa ya tadi yang sudah kalian baca? Betul sekali, tupai dan ikan gabus. Dari cerita tersebut, kalian juga sudah bisa menemukan unsur-unsur intrinsik dari cerita. Setelah menyaksikan video yang bagus tadi tentang hutan Indonesia, kalian juga sudah bisa menemukan pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan hasil hutan. Kalian juga bisa mengkomunikasikan hasil analisis kalian. Selanjutnya,
kalian telah mengamati peta kondisi hutan dari tahun ke tahun. Lalu kalian bisa memprediksi kondisi hutan 10 tahun mendatang beserta solusinya. Selanjutnya, kalian akan melakukan evaluasi. Evaluasi bisa kalian lakukan melalui kuisis dengan link yang terdapat dalam layar atau sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh guru-guru kalian. Pesan ibu dari pembelajaran hari ini, kita lestarikan hutan untuk generasi mendatang. Melestarikan hutan bisa kita mulai dari hal yang terkecil di lingkungan kita dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Setelah selesai memakan makanan, bungkusnya dibuang kemana? Hayo. Kemana? Ke sungai. Loh, kok ke sungai? Ke selokan. Betul tidak dibuang ke selokan? Salah ya, bungkusnya dibuang ke tempat sampah. Tetap ikuti protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari supaya kita selalu terjaga dari virus COVID. Jangan lupa berdoa supaya kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum anak-anak, jaga kesehatan dan tetap semangat.